Pernah nggak sih Anda lagi ngobrol sama seseorang, tapi rasanya kayak ngomong sama tembok? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah kekuatan super dalam komunikasi yang bisa mengubah itu semua, yaitu mendengarkan secara aktif. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan dasar, kenapa sih mendengarkan itu ternyata susah banget? Terus, kita akan definisikan solusinya, kita bedah prinsip dan keterampilan intinya, lanjut ke beberapa teknik praktis, dan di akhir ada satu langkah nyata yang bisa langsung Anda coba. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebuah masalah yang saya yakin kita semua pernah ngalamin. Anda pasti tahu kan rasanya gimana. Pas kita lagi berusaha keras menjelaskan sesuatu yang penting banget, lawan bicara kita kayaknya nggak nyambung sama sekali. Rasanya itu, aduh, bikin frustrasi banget. Ini dirangkum dengan pas banget di materi kita. Coba bayangin deh, kalau aja mendengarkan itu gampang, pasti jarang banget ada yang namanya miskomunikasi. Atau ya pertengkaran antara pasangan atau antara orang tua dan anak. Faktanya, ini tuh susah dan seringkali justru jadi akar dari banyak masalah. Nah, kalau cara mendengarkan kita yang biasa itu ternyata banyak kurangnya, terus solusinya apa dong? Coba kita bandingkan ya. Ada yang namanya mendengarkan biasa. Ini yang sering kita lakukan. Otak kita sibuk mikirin mau jawab apa, gampang teralihkan, dan cuma nangkep kulitnya doang. Nah, lawannya adalah mendengarkan aktif. Ini beda banget. Ini butuh fokus total, bukan cuma ke kata-katanya, tapi juga ke emosi dan petunjuk-petunjuk nonverbal yang tersembunyi. Jadi intinya begini, mendengarkan aktif itu soal memahami pesan secara total, bukan cuma kata per kata, tapi juga emosi dan makna di baliknya. Ini soal melihat gambaran besarnya, gitu. Oke, biar bisa menguasai ini, kita perlu geser sedikit pola pikir kita. Ada 3 prinsip inti yang harus kita pegang. Anggap aja ini fondasinya ya. Pertama, gimana cara nangkep makna utuh, bukan cuma kata-katanya. Kedua, cara merespon perasaan biar nyambung. Dan ketiga, cara jadi detektif buat nangkep semua petunjuk yang nggak diucapkan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, prinsip pertama, jadilah detektif makna. Kenapa? Karena setiap pesan itu punya 2 lapis. Ada lapisan konten, ya, informasinya, tapi ada juga lapisan perasaan, yaitu gimana cara informasi itu disampaikan. Nah, tugas kita adalah menangkap dua-duanya. Prinsip kedua, kita juga harus merespons perasaannya. Saat kita mengakui emosi seseorang, misalnya dengan bilang, wah kedengerannya itu bikin kamu frustrasi banget ya. Itu tuh kayak kita lagi membangun jembatan empati. Ini yang bikin mereka merasa beneran didengerin, bukan cuma dianalisis. Dan yang ketiga, ini dia kunci rahasianya. Perhatikan semua yang tidak terucap. Nada suara, ekspresi muka, bahasa tubuh. Disinilah seringkali makna yang sesungguhnya tersembunyi. Ingat, kata-kata bisa bohong, tapi bahasa tubuh hampir nggak pernah. Oke, prinsipnya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mengubah teori ini jadi praktek? Nah, ada 3 keterampilan inti yang bisa langsung kita latih. Ini dia rencana aksinya, ada 3 bagian. Pertama, kita urus dulu bahasa tubuh kita. Kedua, kita latih pikiran kita biar tetap fokus. Dan yang ketiga, kita belajar cara memantulkan kembali apa yang kita dengar sebagai bukti kita beneran nyimak. Keterampilan pertama itu soal bahasa tubuh. Pertahankan kontak mata, pasang ekspresi wajah yang sesuai. Pastikan juga lingkungannya tenang dan gak ada gangguan. Kenapa? Karena ini semua adalah sinyal nonverbal yang super kuat. Ini nunjukin kalau Anda benar-benar hadir dan peduli. Keterampilan kedua, belajar untuk diam dan fokus. Tahan deh keinginan buat motong pembicaraan. Kasih mereka panggung. Jangan takut sama momen hening, biarin aja. Fokus sejati itu artinya kita memberikan ruang sepenuhnya buat orang lain. Dan yang ketiga, dan ini penting banget, refleksi. Ulangi inti dari apa yang Anda dengar, tapi pakai kata-kata Anda sendiri. Tujuannya bukan buat setuju atau nggak setuju loh ya, tapi murni buat konfirmasi. Cukup tanya, oke, jadi maksud kamu begini kan? Betul nggak? Nah, ini adalah bukti paling nyata kalau Anda beneran paham. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Ada beberapa teknik ampuh yang bisa jadi alat bantu kita. Teknik yang pertama namanya parafrase. Ini gampang banget. Anggap aja Anda lagi pegang cermin. Anda nggak nambahin opini, nggak ngasih solusi, cuma memantulkan kembali apa yang mereka bilang, tapi pakai bahasa Anda sendiri. Tujuannya cuma buat mastiin, kita di halaman yang sama kan? Contohnya gini, misal teman Anda bilang, gila aku bener-bener usaha keras deh biar nggak telat ke rapat tadi.
Anda cukup jawab dengan parafrase simpel, "Oh, jadi kamu berhasil datang tepat waktu ya ke rapatnya?" Udah, gitu aja. Simple, tapi ini nunjukin kalau Anda nangkep poin utamanya. Teknik kedua adalah klarifikasi. Nah, kalau tadi parafrase itu kayak cermin, klarifikasi ini kayak kaca pembesar. Anda pakai ini waktu ada sesuatu yang masih abu-abu atau nggak jelas. Tujuannya buat gali detail lebih dalam. Ini bukan cuma bantu Anda paham, tapi seringkali juga bantu si pembicara buat mikir lebih jernih. Misalnya, ada yang bilang, pokoknya aku langsung bereaksi deh. Nah, kata langsung ini kan bisa macam-macam artinya. Pertanyaan klarifikasi bisa seperti, tunggu, kamu bilang langsung bereaksi, itu maksudnya masih di hari yang sama atau gimana? Nah, lihat kan, satu pertanyaan simpel bisa langsung bikin semuanya jadi jelas. Oke, kita udah bahas banyak hal ya, mulai dari kenapa mendengarkan itu susah sampai ke prinsip dan tekniknya. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, apa aja poin penting yang harus kita bawa pulang? Pertama, mendengarkan itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal perasaan dan semua isyarat nonverbal. Kedua, bahasa tubuh kita itu ngomong duluan sebelum mulut kita. Ketiga, memantulkan kembali apa yang kita dengar itu adalah bukti terbaik kalau kita paham. Dan yang paling penting, ini semua adalah skill. Artinya, bisa dilatih. Nah, sekarang tantangannya buat Anda. Coba pikirin deh, di obrolan Anda selanjutnya, apa satu hal kecil yang mau Anda coba lakukan secara berbeda? Cuma satu aja, mulailah dari situ. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.